Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Putri Hairina. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resumen PBAK hari pertama dan hari kedua. Untuk PBAK hari pertama, saya menjelaskan resumen saya yang materinya saya ambil dari Dr. Ahmad Fattah Yasin MAG, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Beliau menjelaskan bahwa menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidak gampang, yaitu Anda termasuk the best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. The best human material artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini. Maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beliau kemarin menjelaskan kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berbeda dengan yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kemahasiswaan. Karena itu, Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, yaitu dengan berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini mengajarkan ajaran Islam, yakni melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW bersabda. Oleh karena itu, sekali lagi berpikir secara ilmiah harus didasari karena kita ada dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu, beda antara mahasiswa dengan yang bukan kemahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita di samping berpikir ilmiah juga harus berperilaku positif. Berperilaku positif bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus mewujudkan dalam bentuk perilaku positif. Indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Itulah resumen yang saya ambil dari materi yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Fattah Yasin MAG selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Untuk PBAK hari pertama, materi yang kedua, saya akan menjelaskan resumen saya yang materinya saya ambil dari Dr. Haja Ilvi Nuriana MSI, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi. Di sini beliau menjelaskan persoalan akademik atau pada bidang akademik, yaitu proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pembelajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester yang minimal SKS-nya adalah 150 sampai 160 SKS. Beliau juga menjelaskan tentang IPK yang minimal 3 struktur, bisa 3,5 atau 3,8 dan seterusnya. Kenapa perolehan IPK harus tinggi? Karena IPK tersebut akan menentukan SKS, jumlah SKS yang akan Anda bisa memprogram untuk berikutnya. Kalau SKS yang kecil, maka untuk semester berikutnya juga kecil, bisa 11, bisa 418, bisa 19 sampai 21. Bahkan yang full itu 24. Jadi kalau IPK-nya di atas 3 itu bisa mengambil SKS 24, sehingga saudara semua bisa memprogram 24 SKS. Itulah hasil resumen dari PBAK hari pertama. Untuk PBAK hari kedua, saya akan menjelaskan materi yang pertama yang resumennya saya ambil dari pemateri, yakni Farhan Adib Rosadi selaku Ketua Dewan Mahasiswa UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang dan Ahmad Wahid selaku Wakil Ketua Dema UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga yang bernaungan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah diatur di SK Dirjen 4961 yang menjelaskan bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dengan kondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Beliau juga menjelaskan apa saja sih tugas Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama, Dewan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Dan yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang berkoordinasi dan sinkronisasikan antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas. Adalah sedikit resumen materi yang pertama dari PBAK hari kedua yang materinya saya ambil dari Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. PBAK hari kedua, materi yang kedua, saya akan menjelaskan resumen yang materinya saya ambil dari pemateri kita, yakni Ketua Senat Mahasiswa, yaitu Irsyadul Imam. Beliau menjelaskan 4 fungsi dari SEMA. Yang pertama adalah advokasi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat adalah penganggaran. Fungsi advokasi ini adalah fungsi yang biasanya menjembatani mahasiswa ketika adalah kendala-kendala terkait masalah kuliah. Beliau juga menjelaskan wewenang dari Senat Mahasiswa. Wewenang Senat yang paling terlihat ini biasanya ada di akhir periode. Ada pemilu atau pemilihan untuk ketua-ketua mulai dari SEMA, DEMA. Beliau juga menjelaskan komisi-komisi yang mana meliputi ada 4 komisi, yaitu komisi A, B, C, dan D. Komisi A sendiri merupakan komisi advokasi dan juga hukum yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum yang mempunyai tugas yaitu seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, entah itu terkait perkuliahan. Yang kedua ada komisi B, yaitu menaungi organisasi dan juga kemahasiswaan. Komisi ini bertugas salah satunya yaitu seluruh mahasiswa UIN Malang, entah itu dari HMJ, DEMA maupun UKM. Dan selanjutnya ada komisi C, yaitu komisi administrasi dan juga komisi keuangan. Ini bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan juga administrasi. Entah itu peraturan format surat menyurat ataupun LPJ. Nantinya seperti apa ini yang mengatur adalah komisi C. Yang terakhir adalah komisi D, komisi yang mengatur informasi dan komunikasi. Komisi ini memiliki fungsi lebih ke alat publikasi terkait apa kerja yang ada di Senat Mahasiswa Universitas dan desain tersendiri dari Ketua Umum, Sekretaris Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan juga dibantu dengan staf ahli. Itulah tadi resumen penjelasan materi kedua yang materinya saya ambil dari Ketua dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk PBAK hari kedua, materi yang ketiga, saya akan menjelaskan resumen materi yang saya ambil dari penjelasan kakak-kakak yang menjelaskan tentang UKM-UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama yakni UKM Pramuka. UKM Pramuka sendiri adalah UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang di sana banyak kegiatan-kegiatan
yang ada dan dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti UKM Pramuka tersebut. Ada Dewan Kehormatan Pandega, Dewan Kehormatan Pandega atau dewan yang mengurusi tentang kemerdekaan. Jadi, kalau Anda sudah resmi menjadi anggota, Anda bisa menempuh Pandega atau biasanya disebut dengan tanda kecakapan yang ada di pundak. Terus di sana juga ada pemangku adat Pramuka, ada pemangku adat, dan di UKM Pramuka juga memiliki desa binaan. Desa binaan ini terletak di Bajulmati, Kabupaten Malang, yang biasanya setiap tahun 2 kali bisa 3 kali mengadakan bakti di sana. Yang kedua ada UKM KSM PMI LAM. Di UKM KSM PMI LAM, di sana ada pengadaan atribut. Juga di dalam UKM tersebut juga ada kegiatan-kegiatan yaitu PHBI dan juga TKI. PHBI biasanya melakukan tahlil rutin atau memperingati kegiatan Hari Besar Muslim. KSM PMI LAM ini juga mengadakan donor darah 1 tahun 3 kali. Selanjutnya juga ada penelitian di bidang pengembangan. Dan di bidang pengembangan ini fokusnya untuk mengurusi masalah website, ID, dan sosial media yang lain. Untuk PBAK hari kedua, materi keempat, saya akan menjelaskan resumen saya yang saya ambil materinya dari Bapak M. Hasanuddin Wahid, yaitu temanya Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Peta sebaran kasus COVID-19 di dunia. Jumlah kasus dunia yaitu 216.4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4.066.044. Beliau menjelaskan kunci mengendalikan pandemi itu ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity dan disiplin berproses. Beliau juga menjelaskan dampak terhadap pandemi COVID-19, yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Untuk sektor pendidikan sendiri, putus sekolah, anak-anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan anak, dan resiko eksternal, penurunan pencapaian belajar. Yang ketiga yakni sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Untuk beliau juga menjelaskan kebijakan di dalam sektor pendidikan, yaitu bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Beliau juga menjelaskan pentingnya kolaborasi hexahelix. Hexahelix ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rantaian hexahelix yaitu komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media, dan massa. 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Beliau menjelaskan atau memberitahu kita, mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan penting UIN atau PTKIN. Beliau menjelaskan peran dan pentingnya UIN. Yang pertama adalah arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-technopreneur. Dan yang ketiga, epicentrum ajaran agama inklusif. Yang terakhir, beliau menjelaskan menjadi generasi unggul itu seperti apa. Menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Dan yang keempat adalah kesolehan atau peduli sosial. Itulah semua resumen yang saya peroleh dari PBAK hari pertama sampai PBAK hari kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.